pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya Miss mau mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 yang telah kita rayakan kemarin. Pada hari ulang tahun kemerdekaan kali ini, tetap doakan semoga kalian menjadi anak-anak bangsa yang tetap berkarya meskipun dalam keadaan pandemi seperti pada saat ini. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan bangsa kita kembali beraktivitas secara normal dan kita dapat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung. Nah baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang klasifikasi, di mana pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang klasifikasi bagian ketiga. Di minggu kemarin, kita telah membahas tentang sistem klasifikasi 5 kingdom yang terdiri dari kingdom Monera, Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. 3 di antara kingdom tersebut telah kita bahas secara tuntas, yaitu tentang Monera, Protista, dan Fungi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kingdom Plante. Kingdom yang keempat pada sistem klasifikasi 5 kingdom yaitu kingdom Plante. Ciri-ciri umum dari kingdom Plante yang pertama, bersifat eukariotik atau memiliki membran inti sel. Kedua, bersifat multiseluler atau bersel banyak. Ketiga, berukuran makroskopis atau dapat dilihat dengan menggunakan mata telanjang. 4. Habitatnya di air atau di darat. 5. Memiliki klorofil. 6. Mampu membuat makanan sendiri atau disebut dengan autotrof melalui proses fotosintesis. Jadi, seluruh makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom Plante memiliki klorofil. Sehingga makhluk hidup tersebut dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Kingdom Plante diklasifikasikan menjadi 3 divisi. Masih ingat di pelajaran sebelum-sebelumnya kita telah membahas tentang sistem takson. Nah, takson yang pertama yaitu kingdom. Nah, takson yang kedua yaitu filum atau divisi. Nah, untuk kingdom Plante, maka takson yang kedua adalah divisi. Sedangkan kalau untuk hewan atau animalia, takson yang kedua adalah filum. Kalau dia kingdom Plante, maka takson yang keduanya adalah divisi. Jadi kingdom Plante ini tadi dibagi menjadi 3 divisi. 3 divisi tersebut terdiri dari yang pertama adalah Bryophyta atau tumbuhan lumut. Yang kedua ada Pteridophyta atau tumbuhan paku. Dan yang ketiga ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tuntas tentang tumbuhan lumut, tumbuhan paku, serta tumbuhan berbiji. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut ini memiliki ciri-ciri yang pertama, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, sehingga disebut dengan talus. Jadi, tumbuhan lumut tersebut, akar, batang, dan daunnya tidak sejati. Makanya disebut dengan istilah talus. Sering juga disebut dengan akar, batang, dan daun semu. Artinya, dia tidak memiliki akar seperti struktur akar pada umumnya, tetapi memiliki bagian yang menyerupai akar, memiliki bagian yang menyerupai batang dan yang menyerupai daun. Tetapi strukturnya tidak lengkap seperti akar, batang, dan daun yang sesungguhnya. Makanya dikatakan tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Atau dengan kata lain, akar, batang, dan daunnya tidak sejati atau semu. Ciri yang kedua, tidak memiliki pembuluh pengangkut baik xilem maupun floem. Nah, pada tumbuhan ada yang namanya pembuluh pengangkut,
terdiri dari dua, yaitu xilem dan floem. Jika tumbuhan kita ibaratkan seperti manusia, maka pembuluh pengangkut ini sama halnya seperti pembuluh darah yang berfungsi untuk mengangkut makanan dan oksigen. Nah, jadi kalau pada tumbuhan yang berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan dan mengedarkan makanan ke seluruh tubuh, yaitu pembuluh pengangkut yang terdiri dari dua, yaitu xilem dan floem. Nah, pada tumbuhan lumut ini belum ada pembuluh pengangkutnya. Jadi bagaimana cara menyebarkan makanan ke dalam bagian tubuh tumbuhan lain? Yaitu secara difusi. Jadi tidak melalui pembuluh pengangkut. Ciri yang ketiga, tidak menghasilkan bunga, buah, dan biji. Jadi tumbuhan lumut tidak ada bunganya, tidak ada buahnya, dan tidak ada biji. Yang ada struktur tubuhnya tadi adalah akar, batang, dan daun yang semu atau tidak sejati. Kemudian yang keempat, yaitu habitatnya di tempat yang lembab. Di lumut itu tinggal di tempat-tempat yang lembab. Kemudian yang kelima, yaitu mengalami pergiliran keturunan. Artinya, lumut mengalami fase kawin dan fase tidak kawin dalam daur hidupnya. Nah, Bryophyta dikelompokkan menjadi 3 kelas. Setelah divisi, tadi ada kelas di dalam tingkatan takson. Yang paling tinggi ada kingdom, kemudian setelah kingdom ada divisi, setelah divisi ada kelas. Nah, kelompok dari divisi tumbuhan lumut ini tadi dibagi menjadi 3 kelas. Yaitu apa saja? Kelas yang pertama disebut dengan kelas Bryopsida. Nah, kelas Bryopsida ini sering juga disebut dengan musci. Jadi Bryopsida atau musci sama saja. Nah, sering kita buat dengan istilah lumut daun. Karena dia memiliki struktur seperti daun. Nah, ini adalah contoh gambar dari Bryopsida atau musci. Atau sering disebut dengan lumut daun. Nah, di daerah kita biasanya musci ini terdapat di bebatuan yang lembab atau di kulit-kulit kayu. Nah, jika kalian pernah bermain ke daerah Brastagi, dataran tinggi, di sana masih banyak terdapat lumut daun, khususnya di daerah Taman Hutan Raya atau Tahura. Kelas yang kedua yaitu Hepaticopsida atau hepatise atau lumut hati. Ya, jadi kelas yang ketiga adalah Hepaticopsida atau disebut dengan lumut hati. Nah, ini contoh dari lumut hati. Nah, kenapa disebut dengan lumut hati? Karena dia memiliki bentuk pipih seperti ini. Ya, disebut dengan lumut hati. Ini juga terdapat di daerah Brastagi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada Anthoceropsida atau disebut dengan lumut tanduk. Nah, lumut tanduk ini merupakan salah satu jenis lumut yang menjadi makanan dari rusa. Nah, inilah dia 3 kelas dari tumbuhan lumut, yaitu Bryopsida atau lumut daun, Hepaticopsida atau lumut hati, Anthoceropsida atau lumut tanduk. Daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Selanjutnya yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ciri-ciri umum dari Pteridophyta atau tumbuhan paku yang pertama, memiliki akar, batang, dan daun sejati, sehingga disebut dengan tumbuhan kormus. Nah, inilah perbedaan mendasar antara tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Kalau lumut tadi tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, sedangkan tumbuhan paku sudah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati, sehingga disebut dengan tumbuhan kormus. Kalau dia tumbuhan lumut disebut dengan talus. Ciri yang kedua, memiliki pembuluh pengangkut xilem dan floem. Ini juga berbeda dengan tumbuhan lumut. Ciri yang ketiga, sama dengan tumbuhan lumut, tidak menghasilkan bunga, buah, dan biji.
Ciri yang keempat, habitatnya di tempat yang lembab. Ciri yang kelima, mengalami pergiliran keturunan. Nah, jadi ketiga ciri ini mirip dengan tumbuhan lumut, sedangkan ciri yang pertama dan kedua berbeda dengan tumbuhan lumut. Nah, Pteridophyta ini diklasifikasikan menjadi 4 kelas. Kalau lumut tadi diklasifikasikan menjadi 3 kelas. Nah, kelas yang pertama untuk tumbuhan paku yaitu Psilopsida atau paku purba. Nah, Psilopsida ini atau paku purba ini merupakan paku yang sudah langka. Ini adalah contoh gambar dari paku purba. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada Lycopsida atau paku kawat. Nah, ini juga masih bisa kita jumpai di daerah Brastagi di Tahura, biasanya menempel langsung ke tanah, tumbuh langsung ke tanah. Nah, kemudian kelas yang ketiga yaitu Sphenopsida atau paku ekor kuda. Nah, paku ekor kuda ini di daerah Medan juga banyak ditemui, biasanya digunakan sebagai tanaman hias. Yang keempat yaitu kelas Pteropsida atau paku sejati. Nah, ini juga sering kita jumpai menempel di pepohonan atau langsung tumbuh di tanah. Ada juga orang yang menanam paku sejati ini, digunakan sebagai tanaman hias. Ini dalam sehari-hari kita sebut sebagai paku sarang burung. Nah, jadi paku sarang burung ini termasuk contoh dari paku sejati. Nah, masih banyak contoh-contoh dari paku sejati, paku kawat atau paku ekor kuda yang lainnya, tetapi di sini Miss memberikan masing-masing satu contoh. Jadi, kita ulang sekali lagi, Pteridophyta dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama yaitu paku purba atau Psilopsida, paku kawat atau Lycopsida, paku ekor kuda atau Sphenopsida, paku sejati atau Pteropsida. Selanjutnya yaitu Spermatophyta atau tumbuhan biji. Nah, ciri-ciri umum dari tumbuhan berbiji atau Spermatophyta, yang pertama, memiliki akar, batang, dan daun sejati, sehingga disebut dengan tumbuhan kormos. Yang kedua, memiliki pembuluh pengangkut, yaitu xilem dan floem. Yang ketiga, menghasilkan bunga, buah, dan biji. Nah, inilah yang membedakannya dengan tumbuhan paku. Kemudian yang keempat, habitatnya di air atau di darat. Dan tumbuhan Spermatophyta ini tidak mengalami pergiliran keturunan seperti tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Tetapi dia memiliki reproduksi aseksual atau reproduksi seksual. Reproduksi aseksualnya secara tidak kawin, reproduksi seksualnya secara kawin, yaitu dengan kawin biji. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan Spermatophyta dibagi menjadi 2 macam, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Gymnospermae. Nah, Gymnospermae ini merupakan tumbuhan yang bijinya terbuka, sehingga disebut dengan tumbuhan biji terbuka. Nah, tumbuhan biji terbuka merupakan tumbuhan yang bakal bijinya tidak terlindungi oleh daun buah, namun menempel pada daun buah. Ciri-ciri dari Gymnospermae ini berakar tunggang, daunnya berbentuk seperti jarum, dan alat kelamin jantan dan betinanya sering disebut dengan strobilus yang mengandung sporangia. Nah, jadi ini adalah contoh dari tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae. Ini adalah tumbuhan pinus. Nah, ini adalah tumbuhan pinus, di mana tadi katanya cirinya akarnya tunggang, daunnya berbentuk seperti jarum. Nah, kita lihat daunnya ini berbentuk seperti jarum. Nah, kemudian alat kelamin jantan dan betinanya ini kita lihat strobilusnya. Nah, ada 2 jenis strobilus ya. Kalau di gambar pertama kita lihat ini salah satunya dan
juga semuanya strobilus. Ya, tapi kita lihat di sini ada dua jenis strobilusnya. Nah, ini strobilus ini merupakan alat kelamin pada tumbuhan, di mana dia terdiri dari dua bentuk. Satu berbentuk seperti ini, satu bentuk seperti ini. Kita lihat. Nah, strobilus yang berbentuk seperti ini, kayak gini, nah itu dikatakan strobilus betina. Sedangkan strobilus yang memiliki bentuk seperti ini disebut sebagai strobilus jantan. Nah, jadi strobilus jantan dan strobilus betina, ini jantan ini betina, merupakan alat perkembangbiakan, alat kelamin pada tumbuhan gimnosperme atau biji terbuka. Jadi strobilus ini hanya terdapat pada tumbuhan biji terbuka saja, tidak terdapat pada tumbuhan biji tertutup. Yang kedua yaitu angiosperme atau tumbuhan biji tertutup. Nah, tumbuhan biji tertutup merupakan tumbuhan yang bakal bijinya tersimpan dalam daun buah. Nah, kalau tadi dia tidak ditutupi oleh daun buah atau sering juga disebut daging buah. Nah, sementara ini bijinya tertutup oleh daun buah. Contohnya seperti mangga. Nah, buah mangga itu bijinya ditutupi oleh daging buah. Jadi kalau kita mau makan mangga, kita kupas mangga. Sebelum dapat biji mangga, maka kita akan makan daging buahnya dulu. Nah, itulah yang disebut dengan tumbuhan biji tertutup. Jadi bijinya itu memang ditutupi oleh, dilindungi oleh daun buah, atau sering kita sebut dengan daging buah. Tumbuhan biji tertutup ini tadi dikelompokkan menjadi dua kelas, yaitu ada kelas monokotil dan ada kelas dikotil. Nah, ini mungkin sudah pernah juga kalian pelajari ketika kalian duduk di bangku SD. Tapi mungkin berapa di antara kalian ada yang sudah lupa atau belum paham bagaimana suatu tumbuhan itu dikatakan monokotil dan mana tumbuhan yang dikatakan dikotil. Sekarang kita lihat perbedaan dari tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil ini. Yang pertama kita lihat dari keping bijinya. Tumbuhan monokotil berkeping satu, bijinya berkeping satu. Nah, sedangkan kalau tumbuhan dikotil bijinya berkeping dua. Oke. Yang kedua, kalau monokotil berakar serabut, sedangkan kalau dikotil berakar tunggang. Monokotil, daun yang tumbuh itu berseling. Nah, sedangkan kalau tumbuhan dikotil, daunnya tersebar berhadap-hadapan. Nah, jadi artinya kalau dia daun dikotil ini, dia tumbuhnya berseling. Kiri, kanan, seperti itu letak daunnya. Nah, sedangkan kalau pada tumbuhan dikotil, daunnya tersebar dan dia berhadap-hadapan. Nah, kalau dia tumbuhan monokotil, batangnya tidak bercabang, sedangkan kalau tumbuhan dikotil, batangnya bercabang. Monokotil, tulang daunnya sejajar dan berbentuk pita. Nah, sedangkan tumbuhan dikotil, tulang daunnya menyirip atau garis. Mahkota bunganya, kalau tumbuhan dikotil kelipatan 3, sedangkan kalau tumbuhan dikotil kelipatan 2, 4, atau 5. Bijinya, tumbuhan monokotil memiliki satu daun lembaga. Sedangkan kalau tumbuhan dikotil memiliki 2 daun lembaga. Nanti akan kita lihat gambar. Nah, kalau tumbuhan monokotil berkas pengangkutnya tersebar, kalau dikotil berkas pengangkutnya teratur. Nah, inilah perbedaan antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil yang harus kalian ingat. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini ada gambar. Ada gambar tumbuhan monokotil dan dikotil. Kita lihat ini tadi yang pertama tumbuhan monokotil yang bagian atas, dikotil yang bagian
bawah. Nah, keping bijinya dia ada 1 ya. Sedangkan ini keping bijinya ada 2. Kalian lihat nak di bagian sini ada belahan. Nah, maksudnya tadi daun lembaganya, kalau monokotil daun lembaganya 1, dikotil daun lembaganya 2 seperti ini. Kalau kalian perhatikan kelapa, misalkan contohnya tumbuhan monokotil, nah kelapa yang berbentuk bulat, ketika tumbuh dia akan ditutupi oleh daun 1 aja, seperti lambang pramuka, tunas kelapa. Nah, jumlah daun yang tumbuh itu 1 awalnya. Nah, inilah dikatakan daun lembaganya 1. Sedangkan kalau dikotil dia daun lembaganya ada 2. Kalau kalian perhatikan tumbuhan kacang hijau, toge, nanti kalian perhatikan ketika dia tumbuh, maka di sini akan ada 2 buah daun. Kemudian dia itu nanti akan terbelah sehingga dikatakan berbuah. Sedangkan kalau monokotil ini tadi tidak, dia bijinya tidak terbelah karena hanya berbuah. Kemudian tulang daunnya kita perhatikan. Ini contoh tulang daun sejajar atau melempung. Tulang daun itu dia berbentuknya seperti ini. Ibu tulang daun bagian tengahnya ini yang di pinggirannya, semua dari pangkal menuju ke bagian pucuk. Ini dikatakan tulang daunnya dia sejajar atau melempung. Nah, sedangkan tumbuhan dikotil tadi tulang daunnya menyirip atau menjari. Ini contoh. Kita lihat. Berbeda tulang. Menyirip ke kiri ke kanan ya nak. Nah, sedangkan ini contohnya seperti daun ini dia tulang daunnya dari. Nah, kemudian kita perhatikan yang ketiga, batangnya ini bentuk dalam batangnya, bagian dalamnya. Nah, yang bagian tengah-tengah ini berkas pengangkutnya yang tadi Miss kasih tahu, silem dan floemnya. Kalau pada manusia diibaratkan seperti pembuluh darah. Nah, jadi berkas pengangkutnya ini kalau kita perhatikan dia tersebar di mana. Nah, tidak beraturan. Tersebar ya. Sedangkan kalau tumbuhan dikotil, dia berkas pengangkutnya tersusun dalam satu lingkaran. Jadi dia kita perhatikan ini berkas pengangkutnya dia teratur. Nah, sedangkan ini tadi tidak teratur atau tersebar. Nah, dari segi bunganya kita lihat perhiasan bunga ini maksudnya mahkota bunganya berjumlah 3 atau kelipatan. Kita lihat di sini ada mahkotanya berjumlah 6. Nah, ini merupakan contoh tumbuhan dikotil. Nah, sedangkan ini adalah tumbuhan dikotil. Makanya kita lihat di sini mahkotanya kelipatan 5 ya. Di sini ada 5, 1, 2, 3, 4. Jadi di sini ada kelopak bunganya 5. Nah, yang kelima kita lihat dari segi akarnya. Tumbuhan monokotil tadi dia berakar serabut. Berbentuk akar serabut seperti ini, sedangkan tumbuhan dikotil berbentuk akar tunggang seperti ini. Nah, itulah dia perbedaan dari tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil dan dikotil ini tadi dibagi lagi menjadi beberapa suku. Nah, di antaranya di sini ada Miss tampilkan beberapa suku dari tumbuhan monokotil dan dikotil, tetapi ini hanya sebagian nak. Masih banyak lagi suku-suku dari tumbuhan monokotil dan dikotil ini. Jadi ini sebagai contoh dari tumbuhan monokotil, suku yang pertama yaitu suku rumput-rumputan atau Gramineae. Nah, jadi inilah contoh pengklasifikasian makhluk hidup. Ini tadi sudah termasuk kelasnya. Kelas monokotil dibagi lagi menjadi beberapa suku. Nah, inilah dia, suku rumput-rumputan atau Gramineae. Nah, contohnya seperti padi, gandum, jagung, dan tebu. Kemudian yang kedua ada suku Palmae atau pinang-pinangan. Nah, contohnya kelapa, kelapa sawit, dan juga palem, pohon palem. Yang ketiga ada Liliaceae
atau suku bawang-bawangan. Contohnya bawang merah atau bawang putih juga ada ya, bawang merah, bawang putih, bawang bombay itu termasuk Liliaceae atau suku bawang-bawangan. Nah, yang keempat, Musaceae atau pisang-pisangan. Contohnya seperti pisang raja dan banyak lagi jenis pisang yang lain. Ada pisang Ambon, ada pisang emas dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari suku tumbuhan monokotil. Di sini ada 4 contohnya. Meskipun masih ada lagi suku yang lain. Nah, kemudian ini contoh dari suku tumbuhan dikotil. Yang pertama ada suku getah-getahan atau Euphorbiaceae. Jadi, suku getah-getahan ini ciri khasnya jika batangnya dilukai akan mengeluarkan getah berwarna putih. Contohnya seperti ubi, karet. Nah, itu adalah contoh suku getah-getahan. Kemudian yang kedua ada suku kacang-kacangan atau Papilionaceae. Nah, ciri-cirinya mahkota bunganya mempunyai bentuk seperti kupu-kupu. Buahnya polong dan di akarnya sering terdapat bintil-bintil. Jadi, kalau dia tumbuhan kacang-kacangan, kita cabut, di bagian akarnya ada bintil-bintilnya. Nah, contohnya seperti kacang tanah dan kacang panjang. Contoh suku yang ketiga yaitu suku terung-terungan atau Solanaceae. Nah, ciri-cirinya yaitu bunganya mempunyai bentuk seperti bintang atau trompet. Kemudian buahnya termasuk buah buni atau buah kotak. Dan di dalamnya ada bagian yang berair atau berdaging. Contohnya seperti tomat. Nah, ini adalah contoh dari suku tumbuhan dikotil meskipun masih banyak lagi suku-suku yang lain. Jadi ketika kalian menemui suatu tumbuhan, untuk menentukan apakah tumbuhan itu tergolong dikotil atau monokotil, kalian dapat melihat dari akarnya, batangnya, daunnya, bunganya, maupun bijinya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sini ada 4 gambar. Dari keempat gambar ini, coba kalian golongkan manakah yang termasuk ke dalam tumbuhan monokotil dan mana yang termasuk ke dalam tumbuhan dikotil. Kita lihat gambar yang pertama. Ini adalah tumbuhan jeruk. Nah, tumbuhan ini termasuk ke dalam kelas ini masuk ke dalam kelas dikotil. Nah, kemudian tumbuhan yang kedua ada tumbuhan padi. Padi ini termasuk ke dalam kelas monokotil. Kalian perhatikan daunnya berbentuk pita ya. Kemudian tulang daunnya sejajar. Nah, yang ketiga juga pasti gampang, tadi ada contohnya. Ini termasuk ke dalam kelas sama seperti padi monokotil. Perhatikan struktur daunnya hampir mirip ya nak. Tulang daunnya tadi sejajar. Dan yang keempat yaitu tumbuhan mangga. Termasuk ke dalam kelas dikotil. Oke, Miss harap melalui contoh-contoh ini kalian bisa paham membedakan mana yang dikatakan tumbuhan monokotil dan mana dikatakan tumbuhan dikotil. Nah, selanjutnya di sini Miss sudah menyediakan kotak yang terdiri dari 10 jenis tumbuhan. Silakan kamu klasifikasikan tumbuhan ini ke dalam kelas monokotil atau dikotil. Miss akan memberikan kamu waktu 60 detik dari sekarang.
Baiklah, kita lihat jawaban kamu. Yang manakah yang tergolong tumbuhan monokotil, manakah yang tergolong dikotil? Yang pertama, rambutan yaitu tergolong ke dalam dikotil. Pepaya, dikotil juga. Ubi kayu, dikotil. Tebu, monokotil. Kelapa, monokotil. Kelapa sawit, monokotil. Tomat, dikotil. Pisang, monokotil. Bayam, dikotil. Terong, dikotil juga. Semoga jawaban kamu benar semuanya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Miss sampaikan dapat kalian mengerti. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan melalui komentar di Google Classroom. Terima kasih.